Halo. Ya, ngapain nih? Ngobrol apa nih kali ini Mau nih? ngobrol-ngobrol lagi. Bajunya masih sama kayak video sebelumnya, tempatnya doang yang geser. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol tentang nggak apa suami istri ya. Wih, istri kok boleh. Tentang Mau kayaknya seru ya kalau kita bikin video tentang nostalgia masa kecil gitu. Karena kan sebenarnya masa kecilmu tuh seru karena aku sering banget diceritain sama dia kalau mau tidur gitu. Dia cerita tentang teman-temannya dia, kehidupan di desa. daerahnya dia, desa. di kampung halamannya Kampung dia halaman yang gitu. beneran kampung. Itu seru banget gitu. Ya sebenarnya ini sih aku bikin video ini tuh karena aku pengen membagikan cerita-cerita kamu yang seru itu ke orang-orang gitu. Karena aku tuh kalau kamu cerita tentang masa kecilmu tuh aku senang gitu. Karena kayak sebagai orang kota itu, Enggak, jangan gitu, ntar kota, ya elah kota mana sih gitu. duh kan Jogja tetap Ya kota. enggak lah. Gimana? Jadi sebenarnya apa ya, aku juga bingung sih apa yang membuat ceritamu tuh menarik. Bukan masalah kotanya sih, tapi seru aja gitu kehidupan masa kecilmu. Pasti ada yang beda gitu, maksudnya kayaknya nggak akan bilang masa kecilku tuh seru di saat pengalaman kita tuh sama persis gitu. Masa sih? Maksudnya misalkan paling cuman gini kalau sama persis, oh iya aku lu juga gitu, nah keseruannya karena ada kesamaan. Tapi kalau ini kan kayaknya berarti ada perbedaan, apa yang paling beda dari masa kecilmu gitu. Enggak sih, sama sih sebenarnya. Cuman apa ya, kamu tuh image yang aku tangkap dari kamu waktu kecil tuh udah kayak imajinasi sendiri gitu, kayak anak kecil yang Halu. no, maksudnya tuh aku menggambarkan tentang kamu yang kecil dari cerita-cerita kamu tuh adalah seorang anak kecil yang cengeng, tapi rasa ingin taunya besar, tapi hatinya baik gitu. Jadi tuh ibarat kata kayak aku tuh lagi baca komik Tomo Orus, episode selanjutnya apa ya gitu. Bener Aku loh. nggak segoblok kamu, oh loh. Iya, Aku cuman berprestasi loh zaman kecil tuh. bukan aku bukan nyamain kamu sama Tomo, tapi maksudnya tuh seolah-olah perasaan aku kayak gitu. Jadi ada karakter kuat di dalam kisah series kecilmu tuh yang seru gitu. Tapi mau cerita dari mana ya biar orang-orang bisa langsung menangkap maksud aku. Mungkin dari itu kali, menceritakan sebenarnya dulu tuh apa aja sih yang kok dipermainkan. Mungkin dari ini aja dulu sayang. Sejarah kamu kan kecil di mana gitu. Iya, dari situ dulu. Kan kamu kan pindah-pindah. Jadi kamu kan emang kamu bilang kamu orang Jogja karena lahir di Jogja gitu kan. Dulu waktu pas aku kenalan sama dia bilang aku orang Jogja karena aku lahir di Jogja. Aku lahir di Jogja, dan berarti sekarang tuh aku sudah menghabiskan mungkin nggak aja sih, belum, hampir setengah dari kehidupanku di Jogja. Lebih lama di Jogja berarti? Belum. Masih lebih lama di Di kampung halaman ya? Di Jogja itu baru 10 tahunan, 11 tahun ya, gitulah. sayang. Tapi kan di umur yang udah 30-an tuh nggak ada setengahnya. Tapi kalau bikin KTP udah bisa tuh 10 tahun Bisa kan? Jogja. Dan jiwaku dari dulu tuh, alasan aku maunya kuliah di Jogja kan somehow aku ngerasa itu akan jadi rumah gitu loh. Oh, kamu udah punya feeling itu Udah ya? merasa ini rumahku, padahal aku tinggal di Jogja tuh sebelum itu ya, sebelum kuliah tuh cuma setahun, masih chill. Bahkan sebelum kamu punya rumah kan? Sendiri, sayang, punya rumah sendiri gitu. Maksudnya kamu belum punya tempat yang tetap untuk tinggal gitu, kamu udah ngerasa gitu? Iya, ngerasa bahwa ya ini kayaknya dari rumahku nih, karena aku dari dulu tuh sering diajak liburan ke Jogja, ke tempat Pak D gitu. Jadi kayak ini tempat yang ya, yang istimewa ya di hati istimewa. kamu. Ya, emang betul. Jogja istimewa sayang. Tuh, nah Sejarah dulu kayak kamu lahir di Jogja. lahirnya di Jogja. Terus setahun itu seingatku ya, tuh tinggal di Jogja di Candi Gebang tuh waktu itu tuh. Oh iya, pernah tinggal di Jogja Pernah tinggal di Jogja pas masih kecil, Candi Gebang. Tapi hampir nggak ada memori karena masih kecil banget. SD? Enggak ya? Enggak, belum TK aja belum. Playgroup? Bawah itu. Aku cuman inget Balita. ada pohon talo di rumah itu. Udah, itu aja memoriku soal masa di Masa sih Jogja. kamu bisa nggak ada memori zaman kecil ya? Ya paling umur setahun 2 tahun. Karena nggak ada foto juga ya mungkin. Nggak ya? ada foto ada foto bayi. Pas Foto masih bayi di rumah itu maksudnya? Iya, bayi. Aku benar-benar masih bayi. Terus kemudian pindah tuh ke kampung halamanku sementara, yaitu di Gombong. Yang Semarangnya? Nah, itu belum. Oh. Di Gombong tuh mungkin sekitar setahun 2 tahun, terus pindah ke Semarang.
ke Semarang nggak ada paling setengah tahun lah, nggak ada setahun, balik lagi ke Gombong sampai lulus SMA gitu. Nah, kampung halamannya itu Gombong. Ya, karena alam sadarmu udah di situ ya. Apa ya? sih? Alam sadar. Bukan, maksudnya yang kamu udah sadar gitu kan, Oh kita iya, masih kecil. Apa sih Semarang. itu? Oh, malah mulai Malah Semarang. Semarang. Jadi pas Gombong yang first round itu aku nggak inget. Makanya dari dulu tuh sempat aku pikirnya adalah dari Jogja langsung ke Semarang. Tapi mamaku bilang enggak, lu sempat Gombong dulu gitu, baru ke Semarang. Oh, aku gak ada ingatan itu. Jadi dari Gombong dibawa ke Semarang karena waktu itu tuh pas di Gombong yang pertama mama belum lulus kuliah kan. Iya kan, masih Nyelesain muda. kuliah, masih muda, lulus kuliah baru dibawa ke Semarang gitu. Dan itu nih sedikit nih, bentar. Kalau misalnya kalian mau tahu perjalanannya pindah-pindah tuh karena papa kerjanya pindah-pindah. Nonton tuh udah ada Oh kan? iya, ada itu di situ dia menceritakan kenapa pindah-pindah. Iya, lengkap banget itu. Karena ambisius beliau. Nah, itu alasannya ya. Ada di Jadi situ. kamunya terpaksa awalnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, ngomong-ngomong Gombong nih, aku sering terjadi kasus kayak gini. Dari mana kamu gitu, tanya asal. Gombong gitu. Nah, responnya ada 3 biasanya. Yang pertama adalah mana itu ya, yang nggak tahu. Yang kedua adalah oh ya tahu, yang bener tahu. Yang ketiga adalah oh ya tahu, yang ternyata bukan Gombong gitu. Oh, karena Kadang ada Jombang atau mirip. atau Gombang tuh ada gitu. Aku dulu apa ya responnya? Lupa. Tapi aku Lupa. jelas nggak tahu sih. Kayaknya ada yang mirip gitu namanya tapi beda gitu. Bahkan dulu pada saat ini aku inget nih, bedak inget nih. Aku dulu pernah ngirim kartu keanggotaan fans club Doraemon pada saat masih di Gombong. Dan itu alamatnya ditujukan kepada Rashid Rahman Hari di Gombang. Oh, kamu salah nulis. Sananya yang salah gitu. Sana salah, si Doraemon yang salah. Jadi kartunya ada tuh Rashid Rahman Hari Gombang gitu. Mana ya? Tapi gitu intinya. Oke lah, itu udah cukup kayaknya. Coba apa yang pengen ditahu dari masa kecilku? Sebenarnya yang membuat aku membentuk karaktermu di dalam pikiranku waktu kecil, entah ini karakternya bener sama atau enggak, tapi di kepala aku kan udah terbentuk nih anak kecil yang itu kayak gitu bentuknya. Nah, itu dari cerita awal kepindahan kamu. Entah aku lupa sih, tapi kepindahan kamu yang Semarang atau yang di Gombong Semarang ya, ke Gombong yang ya. kamu nangis. Ya benar. Ya kan cengeng ya, sampai sekarang pun aku cengeng, gampang terharu nonton film gitu. Jadi zaman pas aku ingat pertama kali itu hari pertama aku main sama teman-teman di satu lingkungan tuh emang nangis waktu itu. Iya. Nangisnya itu karena kita main sepeda-sepedaan gitu, terus ya paling fine aja, aku langsung diterima loh, bener-bener kayak dikenalin, terus oh ya udah yuk main gitu sepedaan. Dan yang senior yang paling tua aku itu punya ide gitu, kayaknya aku lupa, kayaknya emang sengaja buat ngerjain aku sebagai anak baru gitu. Jadi dia minum susu ultra milk strawberry, aku ingat banget. Terus dia akan berdiri, terus kita semua satu persatu naik sepeda, terus dia nyemprotin gitu. Nah, bisa nggak menghindari itu gitu. Nah, yang lain pada, dan aku udah oke aja. Jadi itu aku udah konsen gitu loh. Udah persetujuanku gitu. Terus pada lewat, pada berhasil menghindar. Nah, yang pas aku kok kena gitu. Jadi aku yang rasanya itu tuh dikerjain gitu. Aku kena, aku nangis karena tubuhku penuh dengan susu. Aku pulang gitu. Itu hari pertama aku Terus, main. Kamu kan itu pulang. Terus mamahmu gimana? Mama sih nanya aja ya, cuman kayak, lu kenapa hari pertama kok nangis? Kok basah kena susu ya gitu. Tapi yang sebenarnya yang memorable tuh bukan respon mama aku, tapi jadi adiknya si yang nyemprot itu lapor ke emaknya gitu. Mas bikin nangis anak baru gitu. Langsung ibunya tuh datang ke rumah minta maaf Ke mama? Iya, tapi ya nggak apa-apa gitu, orang anak kecil kok, tapi kan ini baru, maksudnya orang baik gitu loh, maksudnya langsung datang gitu. Tapi besoknya kamu Temenan, anak kecil kan kayak gitu, udah lupa. sampai besar. Enggak, kalau itu bukan karena musuhan sih, lebih karena jalan hidup kita berbeda, asik. Tapi Enggak, maksudnya hubungannya baik lah ya. baik-baik aja, cuman nggak pernah deket lagi gitu. Karena kejadian itu enggak kan? Enggak. Aku dan setelah itu sering banget dibuat nangis oleh orang itu atau yang lain, tapi Iya sih. ya udah. Itu satu. Terus kamu pernah nangis lagi yang apa sih, yang nyelamatin anak dibully? Oh, itu beda. Ya? Itu di TK. Oh. Kalau yang di lingkungan sekolah tuh, lingkungan rumah berkali-kali ya ada nangis gini, misalkan main bola pernah nangis karena kena muka gitu. Terus main gelut-gelutan gitu pernah nangis gitu, karena lawanku tuh juara karate apa taekwondo gitu, aku lupa. Tuh nantangin, ada nggak yang bisa nerima tendangan. Nah,
Waduh nggak berani. Nah aku langsung sosokan aja, aku bisa gitu. Jangan nangis ya, ya. Terus dia tendang, des ininya perutnya. Tapi kan aku meskipun sayang tapi harga diri tinggi ya. Jadi aku ingat banget aku Bisa, masang iya. ekspresi seperti ini. Kok tahu-tahu dia udah Jadi duduk makanya di situ ya? ada kayak gini, ada daging. Aku megang gini ada daging. Dia juga santai aja lagi tidur. Kayak kita dipenuhi kucing deh. Jadi gini, tendangan, aku kan posisinya gini. Sok gini. Duak, terus aku Apa itu? termundur karena kan Oh, efek gitu kan. Terus langsung aku gini. Nggak sakit. Gitu Tapi tapi kamu ngomong nggak sakit. nggak sakit. Nggak sakit atau nggak kerasa gitu aku lupa, tapi sambil sok-sokan senyum. Nggak apa-apa gitu. Tapi Ya, dalam hati kayak dipukul lagi dong kamu kalau gitu. nah, tapi dia langsung wah pura-pura. Aku langsung enggak kok nggak pura-pura nangis. So pasti gembeng banget. Nantang lagi. Tapi nangisnya setelah itu adalah lebih karena mau dipercaya, bukan karena sakit. Udah lupa sakitnya. Jadi lebih karena sakit. Karena dituduh, wah pura-pura kan, ditahan. Nah iya kayak Tapi ya sakit juga lah pasti. ya sakit, tapi lu sakitnya udah lupa. Karena Udah lebih hilang gitu. iya sakit banget lah, tendang juara karate itu dua gitu. Terus iya. Terus kamu pulang lagi. Ya pulang. Terus si mama bilang apa? Aduh biasa lah, mama kayaknya nanggepin aku pulang nangis gitu. Pas main sama mas-mas yang lebih gede yang udah pada kuliah itu juga pernah nangis. Habis itu aku diejekin karena pulang mama itu aku pernah diejekin Iya, kayak terus gitu. berarti image-mu tuh udah anak mama ya? Anak mama karena aku bukan jauh sama sekali bukan yang paling berada di area itu. Iya. Bahkan mungkin kalau Yang lebih ya. banyak, bahkan kalau di ranking gitu misalkan dari 5-6 keluarga mungkin kalau untuk urusan mana yang paling mampu aku cuma nomor 4 gitu misalkan. Tapi somehow image-nya adalah aku anak orang kaya gitu loh. Anak manja, udah anak tunggal, terus kemudian nggak tahu ya apa karena selera rumahnya keluargaku yang lebih bagus gitu, jadi kayak kelihatannya lebih mewah padahal yang lain jauh lebih kaya gitu. Nah makanya sering dianggapnya wah anak orang kaya, anak mama gitu. Mungkin karena pindahan gitu kali ya. Itu udah nggak pindahan lagi bang. udah bertahun-tahun. Oh, tapi masih cengeng. Cengeng. Ya itu pokoknya aku main sama mereka tuh ya sampai SD kayaknya. SD kan bukan karena habis itu musuhan, tapi kan setelah kita masuk SD tuh kayak punya teman masing-masing gitu loh. Oh, udah circle-circlean. Circle-circlean. Bukan SD deng. Soalnya aku inget tuh si yang senior tuh kelas 5, ada yang kelas 4, aku tuh kelas 1 atau 2 gitu. Mulai ada aku nggak main tuh kayaknya sekitar mau lulus SD lah. Jadi udah punya teman dekat sendiri di SD gitu. Tapi teman SD-mu, teman SMP-mu nggak? Ya iyalah itu kota Apaan? kecil gitu. Teman SD ku adalah teman TK ku, adalah teman SMP ku, adalah teman SMA ku gitu. Oh, sampai SMA. Ya sampai SMA. Tapi kamu bilang ada yang beda. Jadi TK sama SD mostly sama. SD ke SMP itu mulai agak beda karena kan dari di kampung sebelah tuh mulai masuk ke situ. Tapi tetap aja sama sih, nggak jauh beda. SMP ke SMA apalagi sama banget gitu. Karena SMA negerinya cuma satu di Gombong, jadi ya udah gitu. Terus kalau misalnya kehidupan kamu dulu dari SD deh, itu kamu biasanya apa sih kegiatan kamu untuk hiburan? Di luar Atau jalan-jalan atau di luar main sama teman. Hmm, Ya main sama teman kan biasa lah. refreshingnya gitu. Refreshingnya ya. Kalau SD hiburannya main PS Main PS ya. atau ke tempat rental PS gitu. Karena kalau sekarang Gombong sekarang udah jauh lebih baik lah. Saya sendiri lihat kan Ada Mixway ya. kafe Mixway atau apa di mana-mana tuh ada gitu. Dari zaman aku SMA udah pelan-pelan baik. Tapi pada saat itu tuh ya udah hiburanku tuh adalah dibawa ke Jogja. Oh iya, kamu bilang Iya. sering ke Jogja. Di ke Jogja. Nah itu makanya aku suka Jogja dari kecil karena hiburanku adalah dibawa ke Jogja, ketemu saudara, ke Gramet gitu, ke mall. Nah, kalau di Nginep nggak? yang nginep biasanya berangkat tuh Sabtu sore dulu kan Sabtu nggak libur kan, Sabtu sekolah kan, Sabtu sore nanti Minggu sore pulang gitu. Ya gitu. Kalau di Gombongnya sih papa kan lu juga nggak di rumah ya, jadi kayak malam minggu yang biasanya kalau anak-anak lain mungkin jalan-jalan sama orang tua, ya aku nggak, karena kadang papa nggak ada, ya udah di rumah main PS gitu. Ya udah itu aja hiburannya. Paling kadang kalau ada apa-apa ya kadang-kadang mungkin liburan, tapi kan itu bukan termasuk rutinitas ya. Kadang gitu. Main Tamiya kek. Aku aja dulu waktu kecil tuh udah ini loh kayak petualangan ke sungai-sungai. Oh, itu termasuk. Enggak sih, aku cuma pengen tahu aja sih. Oh. Tapi maksudnya yang aku maksud bener yang kayak ke Jogja gitu Ya, jalan-jalan. ya.
Cuma aku pengen tahu. Soalnya dulu aku Oh. walaupun Jogja, maksudnya Jogja tuh gimana ya? Bisa dibilang ya bukan metropolitan tapi Mm-mm. juga nggak yang pedesaan banget kan. Ya. Tapi dulu aku mainannya masih kayak gitu, masih yang kayak main ke Oh sungai, iya, jelas. manjat-manjat gitu. Ya iya pasti itulah ya, ke sawah gitu, Sawah main ya. main layangan di sawah, sampai dulu tuh apa, tanding layangan yang pakai senar apa, tajem Oh iya, itu, pakai tas itu, pakai beling. pakai beling. Terus nah yang aku dulu inget nih, memori aku inget adalah ini bukan sungai sih sebenarnya, karena di tempatku tuh nggak ada sungai, adanya adalah got got besar gitu, Selokan. selokan besar gitu. Nah waktu itu Selokan Mataram enggak? kinda nggak sebesar itu sih, yang mendekati sungai itu. Nah, karena tempatku bukan tempat persungaian, itu pekarangan, hutan, ada sawah tapi sungai enggak. Nah yang pernah aku inget banget memoriku adalah aku sama teman-temanku tuh pakai itu loh, daun pisang, daun pisang, daun buah pisang gitu, jantung pisang, jadiin kayak kapal-kapalan. Terus kita masukin kayak persediaan itu, kayak mau perjalanan berlayar gitu. Terus kan gotnya tuh jalan ya, ada arusnya gitu. Terus kita taruh di situ kayak seolah kita tuh melepaskan diri kita yang lain untuk berlayar gitu tuh. Padahal nggak naik. Enggak, itu aku ingat banget, dan itu sih aku yakin ya, karena itu got nggak bersih-bersih amat, paling 100-200 meter udah berhenti gitu udah. Tapi Kamu yang bikin kotor got. tapi di kepalaku sampai bertahun-tahun setelah itu aku sering berimajinasi, wah itu apa, daun pisang kapal itu udah nyampe Laut sampai gitu. mana gitu ya, udah pertualang sampai mana gitu tuh. Mikirnya kayak gitu. Tapi aku tahu gitu logika aku sebagai anak SD, SMP, bahkan sampai SMP aku masih inget-inget tuh. Tuh aku tahu, alah itu ya paling 15 menit Kalau tuh. kamu kan emang suka gitu, denial demi imajinasi yang indah. Iya betul, aku peromantisasi kan sukanya. Tapi di pikiran aku pengennya, wah itu pasti sudah berpetualang sampai kemana itu ya gitu, apa yang aku dan teman-temanku lepaskan itu gitu. Halu. Ini lucu. Terus pas balik lagi ke hiburan ya. Berarti kalau SMP sama SMA ya sama ya, ke Jogja gitu ya? Ya kalau SMP ya agak beda lah, karena kalau anak SD kan nggak ada tuh nongkrong ya. Masih No. sama orang tua ya. Iya. Tergantung ya. Kalau SD sebatas itu, atau karena nggak ada sungai kita adanya pekarangan kan. Ya kalau SD nyariin entung paling. Saya tahu entung nggak? Enggak. Jadi di pohon pisang, aku nggak tahu bahasa Indonesianya ya, sorry. Di pohon pisang itu daun pisangnya ada yang gulung. Pompong, Bukan, mirip sih sebenarnya. Digulung, nanti kalau dibuka itu ada kayak kupu-kupu ya, kepompong. kupu, kayak ulet tapi kecil putih gitu loh. Ini bukan Kebalik ya. Harusnya kan bukan kepompong. Yang dibuka itu bukan kepompong, jadi kayak daun pisang tuh gulung. Terus dibuka gulungannya kayak karpet, set, di dalam tuh ada putih. Ah, terus buat apa? Dimakan. ya nggak dibuang. Lah, terus ngapain susah-susah dibuka? Ya lucu aja gitu, di dalam tuh keluar hewan. Wah aku nemu ontong nggak gitu. Terus gitu ada entong gitu. Yuk kita cari. Kalau ada daun pisang, Sekarang masih ada nggak? Aduh, kagak. kalau nggak ngebakar botol kerating deng. Berarti bener-bener kayak Tomoe ya. Maksudnya Iya, unik-unik gitu, mainan nggak jelas gitu kan. Nggak main, nggak Iya, jelas. yang apa gitu, nggak ada tujuannya Nggak sebenarnya kan. ada. Ya udah kayak Tomo kan nanggepin serangga, dilepasin itunya sayapnya. Nah aku entong itu kadang ya udah dibuang gitu. Jahat sih tapi anak-anak kan. Atau masak-masak pakai botol kerating deng, karena botol kerating deng kan bagus kan buat kami anak-anak, beling gitu, terus masukin air sambil duduk gitu. Bakarnya pakai apa? Pakai kayu bata, batu bata gitu. Disusun-susun, pakai korek, jelas jadi seolah tuh kayak lagi survival gitu. Gitu. Batu bata disusun, dikasih kayu nggak? Nggak kasih batu, Lah, kok bisa jadi api ya? ya pakai korek, Nggak, maksudnya apinya pakai bisa minyak membakar- tanah, membakar koreknya. pakai minyak tanah, disur gitu terus dicas. Tapi kan seolah-olah kita tidak pakai itu loh. Di pikiran kita itu kita kayak di film-film yang tas itu, tapi pakai korek terus membakar apa botol cutting deng yang isinya air tuh. Wah, gitu-gitu mainannya. Kadang masukin bahan-bahan nggak jelas, kayaknya entong juga dimasukin deh. Astagfirullah. Iya, disiksa dong. Aduh, ya Tapi Allah, mas ada makhluk kecil. hidup kan itu. Ya hidup, antara hidup dan mati sih sebenarnya entong tuh. Hidup sih sebenarnya, hidup ya gitu, mainan gitu. Seru sih. Itu mainan yang nggak jelasnya tuh. Kalau mainan, tapi jangan bayangin nggak pernah ada yang jelas. Ya jelas ya, banyak, main bola, main layangan, sepedaan, membayangkan burung berubah jadi monster ya, itu gitulah. Kalau apa kayak konsol-konsol gitu? Konsol ada, PS1 Oh, lebih cuma dulu. PS yang kayak handheld, GBA Ya gitu. belum. S aja dulu Nintendo kan awal kan. Tapi
ada kita main ke tempat salah satu temen yang punyanya Nintendo, yang seberang rumah dia punyanya Sega, jadi kadang gantian gitu. Terus aku dibeliin, tapi yang dibeliin tuh aku Nintendoan, GameStar namanya, nanti cari ada itu. Jadi bentuknya itu Sega, yang di atas cartridge-nya hitam, tapi tuh Nintendo. Karena bajakan gitu lah, murah Gamenya gitu. apa? Gamenya Nintendo Yang sama asli? persis. Yang enggak ada yang asli, Oh. bajakan semua dulu. Yang 5 in 1 gitu-gitu loh Iya, gamenya, ya iya. kan. Compile gitu ya. Iya kan tuh bajakan. Itu aku punyanya itu. Itu udah zaman PS sebenarnya. Cuman kan rental PS lu kan image-nya tuh tempat anak bolos sekolah ya. Jadi anak aku nakal ya. iya anak nakal gitu. Jadi aku nggak dibolehin. Pertama kali aku rental PS tuh adalah ditemenin eyangku almarhum. Yang cewek? Yang laki, Oh, yang cowok. laki. Yang galak. Ya gitu, nemenin ya udah nemenin gitu. Aku bahkan pernah tuh udah nyampe rental PS-nya sebelum itu ya, sebelum sama yang udah sama teman-teman. Tapi kayak nggak berani masuk, akhirnya aku pulang. Karena seolah tuh aku akan melakukan dosa besar gitu. Karena nggak boleh sama orang tua gitu. Sampai-sampai aku sok tahu, temanku pada nanya, "Kowe duwe anu ora?" Pakai bahasa Jawa ya. "Kowe duwe memory card ya?" Memory card ya. Padahal aku nggak tahu ya apa. Aku pikir memo recard apa Memory card. memory card tuh apa, aku bilangnya tahu punya gitu. Save-saveannya apa, apa ya, save-saveannya oh mesti anu ya apa, Crash Bandicoot kan, CTR kan, Crash Team Racing gitu. Ya bener. Crash Bandicoot itu sopo. Itu kan nggak tahu, nggak pernah main PS gitu. Nah akhirnya main PS itu adalah pada saat ada di sekolah tuh orang kaya pindahan dari Jakarta, yang aku ceritain itu. Nah dia punya PS, aku main ke rumah dia, oh PS kayak gini. Nah itulah. Jadi kalau konsol tuh aku kayaknya era peralihan deh, dari yang tadinya bener-bener gak mengenal konsol, home konsol, paling kan Atari dulu ya, Atari itu aku peralihan dari yang main di luar ke yang main game di rumah gitu. Aku masih sering main dingdong juga, malah lebih sering main dingdong dulu Main kayaknya. komputer nggak tapi? Ini gak punya komputer. Komputer kan ada game-gamenya juga. Iya, aku punya komputer pas SMP baru. Pas kecil mainnya dingdong. Iya. Tak judi sebenarnya situ. Kalau dingdong, kalau di Jogja ada sih, kayak dulu tuh Gardena. Oh ya, Itu juga udah ada kan. betul. Kayak time zone tapi Kayak time zone. dia masih sederhana ya. Banget. Orang-orang tempatku kan mainnya paling Metal Slug sama judi yang receh. Oh, yang keluar koin-koin. Iya, itu judi sebenarnya, cuman kan nggak tahu, intinya game kalau anak-anak. Tapi iya kan tadi aku sempet sebelum take kan aku sempet ini kan ngobrol sama kamu yang kalau anak-anak zaman sekarang kan mainnya udah beda ya, udah Iya, serba gadget gitu Gadget. loh. Kalau dulu ya Ya masih bener-bener main ya. kali game mode, handheld game mode ada. Iya. Bukan yang ya lagi-lagi Yang ya. Tetris gitu-gitu kan. Iya, yang Formula One nah gitu tuh Yang masih ada. pixel. Sama apa ya dulu tuh? Sebenarnya harusnya GBA udah ada loh. Cuman belum populer ya. GBA tuh aku udah agak gede. Yang Harvest Moon masih hitam putih kok. Game Masih Boy Game Boy kan, GBA yang pertama kan belum ada warna. kayak soalnya itu bener-bener nggak ada yang punya ya. Karena gini loh, kayak tadi aku bilang, mungkin aku dilihat oleh masyarakat sebagai orang kaya itu karena aku punya banyak hal. Kayak Game Boy aja, Game Boy yang murah aja nggak banyak yang punya gitu. Dikiranya orang-orang, oh dia mampu beli, yang lain nggak. Padahal sebenarnya nggak. Itu lebih karena perbedaan di orang tua aja. Orang tua aku tuh kalau punya uang segini, meskipun itu ngepres bisa buat ngebeliin, ya kita beliin gitu sudah. Nah sedangkan yang lain mungkin nggak usah. Sebab duitnya numpuk gitu loh. Nah kalau aku untungnya orang tua aku tuh kayak gitu. Kayak papaku dulu kan mungkin untuk membayar dia nggak ada, jadi dia selalu beliin apa gitu, remote control, game, komik. Nah Tamagotchi jelas main. Tamagotchi itu dulu populer banget ya di anak 90-an. Enggak, Oh enggak. Aku mainnya adalah Tamagotchi Digimon. Yang ngerawat Digimon. Tarung-tarung gitu. Iya, kalau Tamagotchi hewan enggak. Infra diginiin, Iya. bisa juga. Nah, Ya sama sih sebenarnya ya. sama, cuman bisa evolve. Nah, itu. Itu juga Tamagotchi bisa evolve. Oh bisa? Evolve tapi maksudnya dia dari kecil gede gitu. Oh, Biasanya iya, kan iya. sama sih. Betul. Jadi itu apalagi ya permainan berat kecil ya. Ada banyak sih game yang aku pernah cerita ke sayang juga yang saya nggak tahu kan. Kenapa sih? Yang game pakai batu lah, terus permainan fisik ya. fisik tuh banyak juga aku melakukan itu gitu. Permainan yang rulesnya itu dikarang-karang sendiri sebenarnya.
Iya, benar-benar kayak Tomo ya kan dia kan juga ini. Yang dia bosan sama permainan terus yaudah kita ciptakan permainan tapi nggak seru kan. Betul ya, tapi semau dia sendiri gitu jadinya soalnya. Itu pernah kita lakuin itu, tapi bentuknya gini. Kalau Tomo kan yang kartu serangga ya, yang kemudian dibikin sendiri gitu loh. Oh iya, tapi dia juga ada yang bikin mainan sendiri. Iya, sendiri. Nah kalau kita tuh dulu pernah, kan dulu kita tuh role playing seringnya kan, senangnya tuh. Kayak misalkan lagi Digimon ngetren ya udah aku jadi Greymon, kamu jadi siapa gitu. Tapi kita pernah suatu ketika tuh menciptakan permainan, kita bikin sendiri karakternya. Ya udah gambar sendiri, pertama kita gambar dulu, kita tentukan kekuatannya ini. Cuman kan ya awalnya asik, tapi gak ada, sama kayak Tomoe, gara-gara bikin sendiri jadi OP. Jadi kekuatannya ngawur, nggak ada balance-nya gitu. Jadi pada bosan karena itu. Tapi kita sempat bikin itu sendiri. Tapi dulu kamu main sama cowok-cowok doang apa sama cewek sih? Soalnya kalau dulu aku itu kami main bareng cowok sama cewek. Cuman maksudnya gini, kadang-kadang si cewek-cewek ini ikut main game cowok-cowok. Cowok-cowok juga kadang ikut mainan cewek-cewek. Oh, cowok. Tapi lebih karena di tempatku hampir nggak ada ceweknya. Oh, kalau dulu tuh kalau cewek tuh ya mainannya ya role playing juga. Role play jadi ya macam-macam. Aku sama temanku, ada kan temanku Ola tuh. Ya kami main kayak jadi apapun lah yang lagi ngetren, misal kayak lagi ngetren apa ya? Kartun atau apa ya udah jadi Sailor itu. Moon. Misalnya Sailor Moon atau misalnya kehidupan sehari-hari. Yuk kamu jadi ini terus kita ya acting gitu. Kayak gitu ada juga. Tapi cewek sih biasa, cowok jarang deh. Cowok sih di apa ya? Enggak kan ya? Cuman main fisik-fisik aja ya kalau cowok ya. Aku inget pernah ada temenku yang mainin itu, tapi aku nggak merasa itu asik. Seru kali itu. Ini apa sih banyak banget aturan aja, aku harus ngapain tuh? Aku inget sekali itu ada, tapi aku lupa ya jadi apa ya. Tapi itu ingat, kamu jadi ini aku nggak dong. Aku juga main sama Karin kayak gitu. Iya, aku inget tuh yang masih membekas di aku tuh, aku drama-dramaan, sinetron-sinetronan sama Karin. Terus ceritanya, Karin kamu jadi seorang ibu yang anaknya hilang gitu-gitu. Terus tak dandanin dia kayak, ini kamu nanti pergi dari rumah nyari anakmu gitu. Terus dia tak dandanin, bawa tas gitu. Terus ini anakmu nanti ketemu di sini gitu ya. Jadi kita jadi sutradara, kita memerankan nanti aku jadi ini ya, gitu-gitu loh. Aku nggak ngerti ya kalau temen-temen, aku dulu sama temenku seingatku main kayak gitu. Cuman kalau yang permainan fisik kayak karet, oh iya itu pasti. konsol gadget gitu ya. Kalau gadget tuh belum masuk sih. Gadget yang maksudnya canggih banget tuh belum. Gadget cuma buat komunikasi doang kan zaman dulu. Terus kayak baca komik yuk, pinjem-pinjeman gitu sama boneka gitu biasanya kalau cewek. Komik iya, cuman kalau komik dulu sih, aku beli terus pada minjem. Nggak ada persewaan komik ya? Dikit banget. Kalau misalnya komik kan bayar, kalau kau kan pinjem. Oh iya ya, benar. Tapi kan lebih lengkap kadang-kadang. Mereka paling punya Dragon Ball, Conan ya nggak terlalu itulah. Tapi ya baca komik baca sih. Oh ya, main paper doll kalau yang cewek-cewek. Oh iya. Pasti bongkar pasang itu. Betul, bongkar pasang main. BP-BP-an. Ya udah itu sih ya. Iya sih paling mainannya itu. Yang ya fun sih maksudnya. Masa kecilku aku selalu merasa gini, aku selalu dengar cerita dari mama orang tua gitu, kalau dulu masa kecilnya gini petak umpet sampai malam gitu, nggak ada konsol, nggak ada game gitu. So aku ngeliat anak kecil zaman sekarang kebalikannya, nggak ada main itu, adanya game semua gitu. Kalau aku sih bersyukurnya adalah aku lahir di era itu tadi transisi. Jadi aku ngalamin keduanya. Saya kan juga kan ngalamin keduanya. Konsol ngalamin, main di luar juga ngalamin. Jadi kayak semua dapat. Sosialisasinya gitu. masih rame gitu ya. Betul, nggak yang di rumah sendiri gitu. Jadinya pas pengen di rumah sendiri main dengan diri sendiri bisa, main sama temen di luar juga bisa. Gitu. Cuman sekarang juga bagus sih. Maksudnya game-gamenya udah lebih. Aku kan suka main game. Yeah. Aku ngebayangin kalau sekarang nih aku tuh anak kecil pasti juga seru karena pasti bisa senang. Mainin game kayak gitu. Aku pun yakin kalau saat aku lahirnya sekarang aku pasti akan tetap enjoy sebagai ini ya. Dan aku nggak bilang bahwa wah yang sekarang nih nggak lebih enak zaman kita. No nggak kayak gitu. Cuman aku bersyukurnya aku ada di zaman itu gitu. Kalau aku bisa memilih aku tetap di zaman itu. Gitu. Tapi gimana pun juga tuh setiap orang pasti menyenangkan ya memori masa kecil pasti. Tapi pas kita masih kecil kita pengennya cepet-cepet gede gitu. Ya
Karena yang aku paling bandingin sekarang gini, kadang aku ingetnya kan gak ada beban ya masa kecil ya. Jadi kayak tadi deh misalkan aku dari rumahmu mau ke rumah kita gitu, dari rumah mama. Terus kan sekitar jam 8, jam setengah 9 ya. Jam setengah 9, jam 9. Terus pas mau nyampe rumah, suasana pagi yang udah agak panas, terus ada ibu-ibu pada belanja gitu-gitu. Tuh bikin aku keinget ke kenangan masa kecil pada saat aku pulang sekolah atau pulang cepet pada saat SD. Nah aku tiba-tiba keinget, dan tadi bener-bener tadi apa ya bedanya ya, kok rasanya ada yang beda gitu. Yang beda ternyata pada saat itu bener-bener nggak ada beban pulang, nggak sih, itu adalah anugerah, nggak ada yang dipikir gitu sebagai anak kecil kan. Iya, habis itu Sekarang apain main. sekarang kan ada yang dipikir, maksudnya hal kecil kayak oke aku harus kerja, harus apa. Nah itu sih sebenarnya yang paling menyenangkan. Tapi ya itu pusing, maksudnya kalau kita bandingin waktu aku kecil ya ada pusingnya sih. Ada pusingnya, pusing kayak pasti. besok sekolah Nah, gitu. Tapi gitu. maksudnya pusing itu dibandingin pusing kita sekarang tuh saya ya Aduh enakan yang banget. dulu gitu, Betul kayak bebannya. kayak apa udah nggak mikir besok nyari duit, nggak mikir besok apa ini lapar, ya udah tinggal makan nggak pakai masak gitu. Aduh, ada kerjaan yang harus diselesain. Gitu nggak ada gitu. Apa ya, ketakutannya paling takut dimarahin guru ya. Iya gak sih? Takut Nilai apa jelek. ya? Nggak juga, aku takut paling apa ya takutnya? Temen. Nggak juga sih, kalau maksudnya pada saat semakin aku gede ya mana ada yang berani nakalin gitu. Takut paling aku pernah takut kalau dicegat preman. Ada. Maksudnya preman jamet yang kalau aku SD dia tuh SMA atau kuliah yang pengangguran gitu loh, usia ke SMA tapi Oh pengangguran. iya sih, bener-bener. Kadang kan sering dicegat gitu. Aku pernah dicegat tuh zaman SD sama teman-temanku sih, habis main bola. Terus tiba-tiba tuh ada anak SMA kayaknya tuh, aku zaman SD. Tuh apa kuliah ya malah ya, gede pokoknya. Dia tuh udah megang gantungan kunci di tasku gitu. Gantungan kunci AS Roma. Kalau dari kecil aku udah suka bola gitu. Apa iki apa aku yo sama teman-teman, ojo mas, jangan mas, tak tarik kok langsung ki bisa, jangan mas itu. Besoknya tak kasih kalau udah aku beli gitu, kalau aku beli tak kasih ngono. Yo wes itu karena nggak pernah beli jadi nggak pernah tak kasih. Aku bilang kalau aku beli aku kasih gitu. Itu kan serem itu, dan itu sering terjadi gitu. Maksudnya apalagi di desa ya, ada mas-mas apa pengangguran yang tongkrong yang kalau ada cewek disiulin, kalau ada anak kecil tuh digangguin, nah yang gitu paling yang serem, lewat sini lewat situ gitu. Kalau cewek itu di sekolah takut sama kakak kelas kadang. Kalau cowok enggak ya, berteman ya. Kalau yang kakak kelas bukan Enggak sih. Oh enggak, takut juga? Enggak takut. Biasa aja. Hormat mungkin ya, mungkin nggak berani ngelawan, tapi nggak yang takut tuh nggak. Ya teman main bola kalau Iya cowok sih. kan. Ada senioritas gitu kadang. Lebih ke arah gini malah kadang. Kalau yang lagi dapet jatah main bola di lapangan itu adalah kita, yang generasi kita, dan nggak kelas lagi nggak main tapi nongkrong, itu malah kita tuh termotivasi untuk impress mereka gitu loh. Oh iya? Kayak harus kelihatan jago di mata yang biar dipuji atau apa gitu, jadi nggak ada. Dan kadang emang gitu, sangar gue gitu, seneng rasanya, dipuji sama yang lebih jago main bola ya gitu. Padahal tuh kayak cuma beda setahun 2 tahun gitu. Kalau sekarang udah nggak senior itu namanya. Tapi aku penasaran juga loh, kalau anak-anak sekarang kan tetap ada kehidupan sosial mereka ya. Apa pasti. mereka masih ada perasaan gitu-gitu yang kayak main yuk, atau emang udah gadget full ya? Kayaknya nggak sih, udah Masih mix harusnya. pasti ya? masih sih. Ada permainan fisik kan. Aku harap sih masih lebih tepatnya. Walaupun aku nggak tahu juga. Maksudnya kalau aku ngelihat kayak saudara-saudaraku yang sudah ada di umur SD gitu, nggak pernah Iya, main. tetanggaku tapi masih ada yang main, cuman jarang. Maksudnya gini, Ih. tetanggaku masih main sepedaan gitu, yang kecil-kecil. Iya, itu. Jarangnya tapi sudah di titik yang kalau buatku itu sudah masuk kategori enggak gitu loh. Karena kan kita dulu dibandingin itu ya, kayak tiap hari pulang sekolah ya. Kalau yang tetanggaku yang Adil itu, aduh kok tak sebut nama ya. Nah tetanggaku itu kan dia jadi tetanggaku dari kecil, jadi aku lihat perkembangannya dia kan. Waktu dia masih SMP tuh main HP, jadi kayak Mobile Legend barengan gitu. Ya mungkin 3-5 tahun yang lalu. Sekarang kan dia udah baru kuliah. Oh ya, kalau yang generasi sekarang kuliah ya, itu masih nyampur. Jadi kayak gini, misalkan berangkat tuh naik sepeda jalan-jalan, nanti di suatu titik break nyari wifi. Iya. Berhenti main Mobile Legend gitu, Free Fire. Tapi nanti ramean tetep kan. Iya, terus jalan lagi, sepedaan lagi. Jadi kayak kombinasi gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kecil aku nggak tahu. Sekarang ini mungkin masih kayak gitu sih. Semoga sih ya. Masih. Apakah mereka masih pada tahu kalau punyanya sepeda terus jadiin motor caranya gimana? Nah, Oh itu udah jarang sih, aku udah jarang Jarang denger ya? yang pakai botol. Botol.
Itu berisik banget sih. Rong tong 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 tong. Tapi jarang, berarti mereka udah nggak tahu. Mungkin udah ada yang nggak tahu ya. Karena dulu kan kita tumbuhnya di era, ini kan dekat pemilu ya. Di era pemilu masih pawai motor. Jadi kayak mau pengen kayak gitu, pakai wah, itu seneng banget. Gitu ya. Intinya Nggak ada. ya nggak tahu. Pesannya apa? Pesan moralnya tidak ada. Apa ya pesan moral ya? Pesannya sih aku lebih ke arah pengen mengingatkan ya udah gitu. Orang tuh ada zamannya masing-masing. Buat kalian yang masih kecil-kecil, kalian tuh akan kayak kita nanti kalau kalian udah gede, kalian akan mengingat masa-masa yang lagi kalian jalani itu seru gitu. Jadi ya udah nikmatin aja. Yang orang tua juga sama gitu. Toh dari dulu permasalahannya selalu sama kok. Aku juga dari pas kecil, jangan kebanyakan main PS, main di luar sana. Toh aku growing up fine dan memang tetap main di luar gitu. Aku dulu juga, tapi masih di bawah bimbingan orang tua, cuman lupa aku umur berapa. Itu masih dapat kata-kata main HP terus gitu. Iya. Tapi toh pada akhirnya tapi ya sebenarnya sekarang juga. Buktinya kita di era yang maksudnya kita kerja juga pakai gadget gitu. Ya dibatasi untuk biar hidupnya Belajar balance gitu, itu biar nggak terlalu ketergantungan tuh harus. Tapi ya udah, yang penting jangan merasa bahwa era kita lebih superior gitu aja sih aku. Enggak sih kalau aku, karena aku pengen juga ngerasain jadi anak-anak zaman sekarang seru kayak. Tuh ya udah deh. Udah. Ini sih rekamannya di sini udah 40 menit, ntar diedit nggak tahu berapa. Ya pokoknya nanti kalau yang pengen tahu tempat tinggalku tuh, kampung halamanku Iya. seperti apa, kunjungilah Gombong gitu. Kalau nggak ntar kita bikin vlog ya, jalan-jalan ke sana kalau kalian bisa, pengen lihat, seru loh. bisa. Ya meskipun nggak ada apa-apanya tapi seri, nggak apa. Itu jadi mic. Halo. Tes. Mau dia mic-nya nyala. Oh, Nggak apa. pencet ya udah. Nggak apa ya, tetap kan Nggak masuk. apa. Jadi mic, jadi earphone. Oh, oke. Ya sudahlah kalau begitu, nanti kita cerita-cerita soal hari ini. Ini lagi kita lagi nyantai aja karena besok pemilu, jadi kita sedikit santai, jadi bikin videonya double hari ini. Betul. Oke, yaudah. Bye. Dadah.